Gak perlu beli brand terkenal, yang penting kualitas terjaga. Jangan sering-sering jajan, daripada tabungan jadi nol. Menabung sejak dini, siapkan uang masa depan. Hemat dengan gaya, hidup jadi lebih tenang. Hemat dengan gaya, hidup tak perlu berlebihan. Cukup dengan yang ada, kita bisa bahagia. Hemat dengan gaya, rasakan kebebasan. Berhemat bukan berlebih, menghargai uang yang kita punya. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik ya. Dimudahkan semua kesehatan, rezeki yang berlimpah untuk teman-teman semua. Amin, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau kakebo lagi nih teman-teman. Jadi seperti biasa, mingguan ya. Ini minggu yang ketiga. Minggu yang ketiga aku mau kakeboan. Di sini, alhamdulillah ya teman-teman ya. Dan kemarin tuh setelah aku curhat dulu ya, cerita dulu. Kemarin setelah Bapak udah keluar dari rumah sakit kan kita mengajukan permohonan untuk mengajukan surat sebuah buku yaitu sertifikat disabilitas. Nah ini dia teman-teman, bukunya udah sampai, kata mereka kan, kata pihak pemerintah tersebut itu memerlukan waktu 1,5 bulan. Ternyata nggak sampai 1,5 bulan, ini udah sampai ya teman-teman. Bukunya seperti ini namanya Shogasha Techo, yaitu sertifikat disabilitas. Dengan buku ini mungkin minggu depan mau mengajukan kayak keringanan jalan tol. Iya, jadi kita kalau pergi kemana-mana itu tolnya bisa murah ya teman-teman, bisa setengah harga. Terus juga keringanan pajak, keringanan pajak pendapatan, keringanan pajak mobil, juga sama NHK. NHK itu stasiun TV yang diwajibkan untuk bayar ya, per bulannya itu diwajibkan tuh. Setiap orang punya TV pasti dipalak itu. Jadi itu setengah harga juga gitu. Jadi banyak lagi keringanan-keringanan yang diberikan pemerintah untuk penyandang disabilitas ini ya teman-teman, kayak gitu. Ya mudah-mudahan ya dengan buku ini nanti kakebo berikutnya akan ringan ya, dari segi pendapatannya, dari segi potongan-potongan pajak lainnya gitu. Apalagi kalau ngajak bapak kemana gitu kan, pakai jalan tol juga setengah harga ya teman-teman, alhamdulillah. Iya. Terus kalau kita mau jalan ke luar kota, itu Shinkansen-nya juga setengah harga teman-teman. Dan juga pendampingnya ikut setengah harga satu orang. Iya, aku udah seneng banget. Cuma kalau JAL ya, perusahaan kereta JAL itu dia bisa setengah harga itu kalau melebihi 101 kilo gitu. Jadi kalau kita main ke Tokyo nggak bisa teman-teman, jadi harus bawa bapak yang ke tempat yang jauh banget gitu baru bisa kayaknya deh. Iya, tapi kalau Shinkansen bisa karena sudah melebihi ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah ini kita lanjut ke ini ya teman-teman, lanjut ke kakebo mingguan. Di sini kemarin tuh sebelum kita kakebo mingguan ini, bapak ini ke dokter ya teman-teman. Lumayan mahal ya teman-teman ya. Ke dokter itu jadi untuk bayar obat ya teman-teman ya. Obatnya itu sekitar untuk 3 minggu sekitar 13.220 gitu. Ini obatnya untuk 3 minggu. Tapi untuk biaya rumah sakitnya udah free ya teman-teman. Maksudnya sebenarnya karena bapak penyandang
disabilitas ginjal yang harus yang harus udah cuci darah itu, kalau di Jepang sendiri itu sebulannya hanya membayar 10.000 dari konsultasi dokter, rumah sakit, sama alat disabilitas APD ya yang di rumah, itu sama cairannya gitu. Cairannya setiap bulan sekali itu dikirim oleh mereka. Terus sama obat, terus sama perawat bapak yang mengontrol ke rumah. Itu seminggu sekali pasti mengontrol ke rumah, datang untuk mengecek bapak gitu. Dan juga dengan alat ini juga ini udah ada wifi-nya ya teman-teman. Mereka punya modem sendiri, jadi modemnya ini tuh udah bisa dikontrol. Maksudnya data bapak yang di sini tuh di rumah sakit udah bisa melihat gitu. Jadi dokter bisa melihat datanya di rumah sakit. Perawatnya juga bisa melihat bapak di tabletnya masing-masing kayak gitu. Jadi ini alhamdulillah banget ya teman-teman ya, sistemnya bagus banget dengan alat APD ini gitu. Jadi bapak nggak perlu ke rumah sakit sesering mungkin, nanti bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali. Dan walaupun ke rumah sakit sebulan sekali itu semuanya biaya itu hanya 10.000 rupiah. Kok rupiah sih? Hanya 10.000 yen. Kalau kita rupiahkan mungkin 1 juta ya, 1 juta rupiah. Iya, jadi ya Allah alhamdulillah banget murah gitu. Dan kenapa sekarang masih mahal ya? Nih, ini obatnya masih 13.020 gitu. Jadi cuma biaya obat ini aja ya teman-teman. Nanti dengan kita mengajukan permohonan keringanan ya teman-teman, permohonan keringanan untuk obat-obatannya itu menggunakan buku ini ya teman-teman, buku sertifikat disabilitas ini. Jadi setelah nanti sudah terdaftar semuanya bahwa bapak adalah penyandang cacat, di situ baru diproses sama pemerintah. Nah nanti kalau udah kita ajukan, mungkin Senin bapak mengajukan ke ke pemerintah, dan setelah itu diproses baru deh nanti per bulan hanya setiap ke rumah sakit kita hanya bayar 10.000 gitu. Alhamdulillah banget. Makanya ternyata bayar pajak di sini mahal pun ada ada manfaatnya ya teman-teman ya, ada manfaat yang diterima. Itu kalau di Jepang itu lansia yang udah di atas 75 tahun, 80 tahun, apalagi yang udah sakit-sakitan itu banyak sekali keringanannya teman-teman ya. Jadi banyak keringanan seperti udah nggak usah bayar pajaknya diringankan, maksudnya pembayaran kesehatannya udah sangat-sangat murah gitu. Jadi banyak sekali keringanan seperti itu gitu. Alhamdulillah banget di sini. Cuma kekurangannya itu di sini sekarang ya, anak-anak mudanya sedikit. Iya, jadi ya ada plus minusnya ya. Untuk misalnya kalau aku tua di sini tuh aduh serem juga ya gitu. Apakah itu bisa menjamin atau enggak gitu. Makanya aku tuanya nanti, kok jadi ngomongin tua ya? Iya, tujuan aku, pensiun aku akan pulang ke Indonesia ya teman-teman ya. Doain deh teman-teman ya, ada jalan ke sana. Makanya aku berusaha terus untuk bisa menabung. Selama aku masih bisa bekerja, aku bekerja. Dan aku juga sama, nggak boros. Aku tetap kakebuin untuk keuangan aku juga. Jadi agar aku bisa menabung konsisten untuk tujuan aku bisa hidup di Indonesia gitu. Dan gini aja teman-teman, ini dokternya bapak kemarin Jeko itu 13.020, dan plus ada bapak ini ke Jeko, ternyata beliau mampir ke cafe Gasto ini 1.000. Lalu di sini ada surat keterangan dokter ya teman-teman. Ini surat keterangan dokter ini 5.500. Nah ini untuk pengajuan asuransi swasta bapak untuk biaya mengcover biaya rumah sakit kemarin ya teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi itu tinggal nunggu prosesnya. Aku nggak tahu, mungkin sebulan kali ya prosesnya itu. Gitu. Dan itu kalau udah masuk langsung dimasukin ke rekening aku gitu, karena kan yang udah aku tabungin dari gaji aku itu untuk urgensi, dan apabila itu udah kembali uangnya dari
asuransi itu akan aku masukkan lagi untuk urgensi selanjutnya gitu, antisipasi. Gitu teman-teman, dan seluruh keperluan Bapak kemarin itu di sini masih ada sisa ya teman-teman untuk keperluan medikalnya beliau. Di sini masih ada sisa 12.580. Nanti aku masukin ke Kakebo di Excel-nya. Dan kedua, aku nih belanja untuk minggu yang ketiga ya. Ketiga nih aku belanja mahal banget ya Allah teman-teman, belanja sekarang udah semuanya naik-naik. Harga naik-naik. Jadi tuh yang tadinya aku kan budgetin 3.000 ya, seminggunya itu nggak cukup. Beneran nggak cukup ya Allah. Itu pun kalau aku nggak backup nasi ya, beras itu kalau aku nggak backup dari aku sendiri, kakek bocang sendiri nggak mengeluarkan untuk biaya beras, itu nggak bakalan cukup gitu. Dan ini pun aku udah upgrade ya, dari 3.000 sampai aku upgrade 2 kali lipat jadi 6.000 seminggunya. Iya, 6.000 seminggunya. Tapi kemarin tuh aku belanja sekitar untuk 2 minggu lah sekalian gitu, karena lumayan banyak ya. Aku beli daging 2 kilo sama daging giling juga. Terus aku juga beli ikan ikan yang udah ditepungin buat bento ya teman-teman gitu. Terus sama sayuran juga, ya Allah udah mahal banget teman-teman. Ini udah aku jumlahin, sekitar belanja itu kemarin habis itu 8.151 gitu. Mahal sekali. Udah nggak 3.000 lagi gitu loh. Tapi ini untuk 2 minggu ya teman-teman gitu. Kalau kehitung sih 2 minggu karena banyak banget ya dagingnya gitu. Semoga cukup. Dan di sini ada sisa uangnya nih. Ada sisa uangnya. Ini berapa ya? 14.424 gitu nih, masih ada sisanya alhamdulillah. Jadi semoga ini bisa untuk bulan berikutnya teman-teman, karena udah mendekati akhir bulan. Oke, sekarang aku mau cek ke Excel-nya ya teman-teman. Jadi harus ditulis, benar-benar harus ditulis biar tahu pengeluarannya itu kemana aja, biar rapi dan tertata gitu, dan nggak berceceran ya teman-teman ya. Itu walaupun sepeser pun kita nggak kalau bisa dicatat teman, biar nggak tercecer uangnya kemana-mana gitu. Jadi kan kita bisa nabung, bisa tahu, bisa ngerem apa yang dibutuhin, apa yang enggak, kayak gitu. Kalau nggak dibiasakan kayak gitu, gimana ya teman ya, kita udah capek kerja, uangnya habis gitu aja, terus kedepannya juga kita masih bingung mau ngapain kan, gimana gitu ya. Gitu. Kalau tujuan aku sih pengen ke Indonesia pas pensiunnya nanti, atau kalau nggak pensiun juga yang penting bisa ke sana gitu. Mudah-mudahan, amin ya teman-teman, dikasih jodohnya ya teman-teman ya. Semoga berjodoh di sana. Oke teman-teman, ini aku udah buka ya catatan Kakebo. Kakebonya udah aku buka. Di sini foodsnya 8.151. Ini aku tulis kemarin ya teman-teman. Habis pulang belanja. Iya, pulang kerja terus langsung belanja. Jadi aku tulis malam itu. Cuma yang dokter Bapak nih, medikalnya aku belum tulis. Bapak ini pengeluarannya untuk medikal itu 19.520. Dan ini udah enggak aku backup ya teman-teman ya. Jadi kakek bocah udah nggak nge-backup karena urusan rumah sakitnya udah selesai gitu. Jadi ini balik ke kakebo yang seperti biasa, seperti bulanan biasa. 19.520. Nah, sisanya itu masih ada 12.580. Dan bulan ini udah selesai ya teman-teman ya. Bapak udah nggak ke mana? Udah nggak ke medikal.
lagi, jadi nanti bulan depan. Gitu, jadi ini aku alihkan lagi ke bulan depan. Oke teman-teman, gimana kabarnya minggu ini, weekend ini? Ada rencana ke jalan-jalan apa udah jalan-jalan nih sama keluarganya? Semoga senang ya, senang, happy, dan bisa menjalani hidup dengan dengan senang-senang bersama keluarga. Dan salam dari aku semua teman-teman ya. Doain aku semoga berjodoh di Indonesia dan tujuannya bisa tercapai. Berikut juga sama teman-teman tujuannya tercapai dan kita semua sama-sama mencapai goalnya masing-masing. Terima kasih semuanya udah mendukung aku. Karena teman-teman, aku masih tetap terus bersemangat. Dan terima kasih teman-teman. Salam dari aku. Bye-bye.